Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan sedikit tentang kebijaksanaan fiskal dan belanja negara Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Hal ini tercermin dalam pengelolaan pendapatan negara, pengeluaran, dan alokasi anggaran. Sistem ini berfokus pada distribusi kekayaan yang adil dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, perbedaan esensial kebijakan fiskal konvensional dan Islami. Kebijakan fiskal konvensional berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Prioritas pada pendapatan dan pengeluaran negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal Islami mengutamakan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan kemaslahatan. Prioritas pada distribusi kekayaan yang adil dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Pembahasan selanjutnya itu ada kebijakan fiskal dan distribusi pendapatan. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu zakat, yang kedua itu infak dan sedekah, dan yang terakhir itu wakalah. Yang mana zakat itu sendiri adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk melakukan zakat apabila hartanya mencapai untuk kewajiban bersedekah, yang mana sedekah tersebut akan dialokasikan untuk membantu kaum miskin, fakir, dan golongan lainnya. Yang kedua itu ada infak dan sedekah. Infak itu merupakan bentuk pemberian yang sukarela yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diarahkan untuk berbagai keperluan. Dan yang terakhir itu ada wakalah, yang mana wakalah adalah pengalihan tugas dan wewenang dan pemilik dinas kepala. Selanjutnya ada pos pemasukan dan pengeluaran negara Islam. Yang pertama ada pos pemasukan, diantaranya adalah zakat, pajak, pendapatan, dan hibah. Dan untuk pengeluarannya itu ada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan yang lainnya. Selanjutnya ada kebijakan anggaran belanja dalam Islam. Nah, dalam Islam, kebijakan anggaran belanja memiliki prinsip-prinsip yang mendukung keadilan, kesejahteraan umat, dan menghindari pemborosan. Ada 4 tahapan kebijakan anggaran belanja dalam perspektif Islam. Yang pertama ada satu. Yang pertama perencanaan. Nah, dalam Islam perencanaan anggaran harus didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, dan kemaslahatan umum. Nah, setiap perencanaan anggaran kita harus mempertimbangkan yang pertama prinsip maslahah, distribusi yang adil, dan transparansi. Terus selanjutnya yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan anggaran dalam Islam harus dilakukan dengan amanah, efisiensi, dan pengutamaan kemaslahatan. Terus yang ketiga ada pengawasan. Nah, pengawasan dalam pengelolaan anggaran Islam dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Nah, pengawasan ini dapat dilakukan melalui hisbah, audit syariah, dan transparansi hukum. Terus yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah anggaran yang dikeluarkan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di dalam Islam evaluasi meliputi yang pertama penilaian efektivitas dan efisiensi. Terus yang kedua reformasi kebijakan. Terus yang terakhir adalah akuntabilitas. Nah, keempat aspek ini secara keseluruhan bertujuan untuk mewujudkan
tata kelola anggaran yang sesuai dengan ajaran Islam yang menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dan yang terakhir ada dimensi kemaslahatan umat dalam pilihan sistem anggaran belanja. Yang pertama, keadilan. Alokasi anggaran yang adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua, kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap pendidikan, kesejahteraan, dan layanan publik. Dan yang ketiga, kemakmuran, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.